ya, perusahaan MLM mana yang punya hotel sendiri sebesar Atomy. Dan kita juga punya perusahaan gedung sendiri yang semewah dan sekomplit itu, teman-teman. Jadi kita wajib bangga dengan Atomy, ya. Kita sudah tepat ya, berada di perusahaan yang tepat, di kapal yang tepat untuk apa? Untuk mewujudkan impian-impian kita, ya. Oke, langsung aja ke materinya ya, teman-teman. Pagi ini kita belajar tentang hemohim ya. Hemohim kalau di luaran sana teman-teman ya, banyak yang bilang, "Ini loh suplemen bagus ya, suplemen untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya." Sebagus apa? Risetnya seperti apa? Apakah sekomplit, seperti, hemohim ya? Nah, hemohim teman-teman itu memang diciptakan ya dulu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ya, ini adalah produk kesehatan suplemen yang sangat bagus sekali ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Kalau di luaran sana mengklaim ini bagus untuk kanker, untuk imunitas tubuh. Apakah risetnya sebanyak Atomy? Ya, sebanyak Hemohim. Hemohim punya riset 23 jurnal medisnya, teman-teman, untuk menegaskan bahwa hemohim itu memang bagus untuk sistem kekebalan tubuh, untuk anti kanker ya. Nanti kita belajar di sesi-sesi slide yang akan saya bagikan ya. Oke, kita sebelum mulai ke materi saya akan putarkan sejarah eh, terbentuknya hemohim ya, sampai diciptakannya hemohim. Kok saya nggak ada ini ya? Mode untuk share kok nggak ada ya? Iya, sebentar. Kok nggak ada, Pak? Biasanya ada. Kenapa ini? Nah, iya itu dia. Ini habis reaction, pause. Kok nggak ada, Pak? Nah, ini dia makanya. Oh, ini. Saya harus share-nya di sini. Muncul nggak? Kok jadi begini ya bentuknya? Nggak bisa, Pak, dari saya screen share. Perlahan-lahan, Mbak. Pasti ada. Oh, ini bentar. Tenang-tenang. Tenang-tenang mendayung, Pare. Tenang, tenang, Ya, ya. tenang. Udah ya. Sudah. Bentar, Ya, Mas. teman-teman. Ini kenapa? Sudah itu wajib itu Kayaknya setiap saya hari. harus buka ini dulu deh. Bentar. Iya, sebentar. Saya... Heeh. Nah, Benar, Mbak. Benar, Parai. Tambah semangat untuk ikut materinya, Beror. yang Nah, ini muncul ya. sudah. Ini minum memohim ya begini. Dia akan munculnya perlahan-lahan. Oke, ya. Sudah buka ya. Kita akan tonton dulu video sejarahnya hemohim.
Oke, ya itu tadi ya sejarah singkat tentang hemohim, teman-teman ya bahwa ini produk atomi yang sangat luar biasa ya, suplemen yang diakui dunia memang sangat 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 keren ya. Nah, sebelum kita, ke materi yang intinya bahwa apa peran hemohim terhadap regenerasi sel dan sistem kekebalan tubuh, kita belajar dulu apa sih hemohim itu ya. Hemohim itu teman-teman terdiri dari 2 kata ya, yang pertama adalah hemo dan yang kedua adalah him. Nah, hemo sendiri itu adalah hemoglobin ya, itu adalah, protein yang terdapat di sel darah merah ya, yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh kembali lagi ke paru-paru. Kemudian himnya hanya itu adalah hematopoiesis. Ini adalah proses pembentukan sel darah yang terjadi di sumsum tulang ya, baik proses pembentukan eritrosit atau sel darah merah, kemudian leukosit atau sel darah putih dan trombosit. Kemudian I-nya itu adalah imun ya, immunity atau kekebalan tubuh. M-nya itu adalah modulation ya, modulasi atau mengatur. Jadi him itu kalau dalam bahasa Korea adalah kekuatan. Jadi hemohim itu teman-teman fungsinya kalau menurut bahasa ini itu adalah untuk membantu memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh ya. Jadi hemohim itu keren banget teman-teman. Nah, hemohim teman-teman ini tadi ya kalau teman-teman nonton sejarahnya hemohim ya di video tadi bahwa hemohim ini bukan produk abal-abal ya teman-teman. Jadi ini sebelum diedarkan, sebelum didistribusikan itu sudah melalui serangkaian riset dan tidak main-main teman-teman. Risetnya itu kurang lebih 8 tahun dan memakan biaya yang cukup besar ya, sekitar hampir 80 miliar ya, sekitar 500 US dollar ya. Jadi ini merupakan proyek resmi pemerintah negara Korea Selatan ya, karena mereka punya institusi resmi ya namanya KAIRI. Ini ada pusat penelitian ya, nomor 2-nya setelah NASA, dan di situ banyak karyawan-karyawan ya, ahli-ahlinya yang ada di sana terkena paparan sinar radiasi gitu ya. Jadi akhirnya sistem kekebalan tubuhnya menurun sehingga banyak terjangkit penyakit kronis termasuk kanker ya, sehingga mereka meneliti ya, menciptakan sebuah produk yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, hemohim, kemudian ditemukanlah hemohim ini ya. Jadi hemohim itu adalah suplemen herbal ya, yang sudah didokumentasikan secara ilmiah ya, diakui dan ini secara eksklusif ya, bahwa dari segi keamanannya semuanya aman dan sudah terdaftar di Korea Ministry of Food and Drug Safety ya, MFDSK ya ini. Dan ini terdaftar sebagai obat tradisional fungsional ya. Artinya apa teman-teman kalau obat tradisional fungsional? Jadi ini bukan hanya sekedar suplemen tetapi sebagai obat herbal, obat tradisional yang memberikan efek terapeutik ya, fungsional. Tulisannya keliru ya, fungsional. Fungsional. Jadi suplemen yang memberikan fungsi, memperbaiki fungsi. Kalau ini bedanya dengan obat ya. Kalau obat itu ya mengatasi gejala, mengatasi apa yang dirasakan. Kalau sakit kepala ya kasih obat eh, anti pusing, anti sakit kepala ya, kasih Panadol kayak gitu. Tapi dia tidak memperbaiki fungsinya. Apa sih penyebabnya gitu ya. Nah, ini bedanya dengan suplemen. Nah, hemohim itu diakui dan terdaftar sebagai obat tradisional fungsional ya, dan diakui oleh KFDA ya, Korean Food Drug Association sebagai produk yang dapat membantu memelihara daya tahan tubuh. Nah, sebelum kita belajar selanjutnya ya, kita akan belajar dulu apa sih imunitas, karena ini berkaitan dengan apa sistem kekebalan tubuh ya, dengan materi yang berikutnya ya. Imunitas itu adalah sistem pertahanan diri atau kemampuan tubuh untuk melindungi dan melawan berbagai macam penyakit. Jadi sebenarnya di tubuh kita itu ada 3 komponen krusial ya yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang pertama itu adalah
NK cell ya atau sel pembunuh alami, natural killer ya namanya natural killer. Jadi ya sel pembunuh alami. Jadi sebenarnya di tubuh kita itu sudah punya tentara ya. Tentara yang apa? Yang siap membasmi kalau ada patogen atau virus yang jahat yang menyerang di tubuh kita. Itu letaknya di sumsum tulang ya. Jadi sebenarnya tanpa suplemen pun ya tubuh kita itu sudah punya tentara sendiri yang mampu membunuh berbagai macam patogen atau virus yang menyerang tubuh teman-teman ya. Tetapi di sini kadang kalau ya sistem pertahanan tubuh kita menurun, nah inilah yang kita memerlukan suplemen dari luar ya. Kemudian komponen yang kedua itu adalah sitokin, teman-teman ya. Jadi ini adalah sejenis protein ya, pemberi sinyal yang membantu mengendalikan peradangan di dalam tubuh ya, berfungsi untuk mengarahkan sel darah putih kepada area infeksi. Jadi sitokin ini fungsinya apa ya, sebagai transmitter, teman-teman ya. Sebagai pemberi sinyal kepada NK sel kalau ada virus yang mau menyerang gitu ya. Jadi dia akan menyampaikan sinyal-sinyal, "Hai NK sel, ini ada virus atau patogen yang akan menyerang tubuh. Segera lawan." Nah, seperti itu ya. Jadi kalau sitokin kita lemah, kinerja sitokin kita lemah, otomatis ya dia akan lambat meresponnya. Sehingga sebelum NK sel itu apa menyerang, nah, virusnya sudah keburu masuk dulu ya. Akhirnya kita jadi sakit ya. Nah, ini nanti fungsinya hemohim, teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu adalah limfosit T ya. Ini sangat berperan penting juga untuk sistem kekebalan tubuh ya. Ini adalah sel darah putih yang diproduksi saat sakit ya. Jadi ini berperan penting. Makanya kalau kita sakit ya, biasanya terjadi infeksi. Nah, ini perannya limfosit. Pasti leukositnya akan tinggi ya karena ini menunjukkan kalau di badan kita sudah ada infeksi, sudah terserang infeksi ya. Ini respon tubuhnya, teman-teman, respon tubuh kita ya. Nah, ketika komponen krusial inilah yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Nah, hemohim, teman-teman, nah ini bagus untuk meningkatkan ketiga fungsi dari komponen krusial ini ya. Dia akan meningkatkan aktivitas ya, kinerja dari natural killer kita sehingga sebelum bakteri itu menyerang, dia akan menyerang duluan ya. Jadi NK sel kita itu pinter banget, teman-teman ya. Dia sudah mendeteksi gitu ya. Jadi sebelum apa sel kanker atau patogen itu masuk, sebelum membelah diri ya, NK sel itu sudah nyaplok duluan ya, makan duluan gitu loh. Nah, itu bisa dilakukan kalau NK sel kita normal ya, kalau NK sel kita bagus. Nah, hemohim ini yang akan meningkatkan kinerja dari NK sel. Kemudian sitokin juga seperti itu ya. Dengan kita konsumsi hemohim, maka sitokin kita akan ditingkatkan kinerjanya sehingga respon imun ya, respon imun tubuh kita itu akan cepat tanggap kalau ada virus atau bakteri yang masuk ke tubuh kita ya. Ini peran pentingnya sitokin. Demikian juga dengan limfosit T sehingga sistem pertahanan tubuh kita ya, biodefense kita itu akan meningkat gitu ya. Nah, ini fungsi hemoglobin tadi ya, teman-teman ya, meningkatkan vitalitas NK sel kita ya. Jadi NK sel itu ya imunosit yang diproduksi di sumsum tulang belakang ya. Tugasnya ya menghancurkan sel-sel yang berbahaya yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Kemudian hemohim juga akan meningkatkan produksi sitokin, kemudian meningkatkan imunitas kita, kemudian meningkatkan vitalitas imun kita sehingga pertahanan sistem tubuh kita juga akan meningkat. Nah, tadi kalau di apa namanya di video ya bahwa hemohim itu ada 3 bahan utama ya. Jadi dikerucutkan dari 42 bahan herbal yang diteliti ya. Akhirnya ditemukan 3 bahan utamanya ya, ya Angelica gigas, Cnidium officinale, Paeonia japonica dan eh, bahan-bahan ini, teman-teman, itu tidak ditemukan di negara barat, adanya di negara timur, ya, teman-teman. Dan ini biasanya obat-obat herbal itu, teman-teman, kalau meskipun ya masing-masing obat herbal itu mempunyai efek yang luar biasa, ketika disatukan, ya, itu bisa menimbulkan keracunan kalau
minum sekaligus. Nah, ini kerennya Atomi ya, melalui teknologi radiasi dan bioteknologi sehingga memisahkan racun-racun dari ketiga bahan herbal ini sehingga bisa dijadikan menjadi satu, tidak menimbulkan racun, justru meningkatkan keefektifan dari ketiga bahan herbal ini ya. Jadi sama saling menguatkan gitu teman-teman ya. Nah, ketiga bahan herbal ini sangat bagus ya, mempunyai fungsi yang hampir sama teman-teman, makanya saling menguatkan ya. Yang pertama adalah Angelica gigas. Fungsinya itu bisa meringankan gejala menopause ya, melindungi jantung, meningkatkan produksi darah, kemudian yang untuk anemia juga bagus, untuk nyeri ya, untuk infeksi atau inflamasi ya, rematik artikuler, gangguan menstruasi itu bagus ya. Makanya kalau kita minum Himohim ya yang punya riwayat menstruasi nyeri haid ya, kemudian kalau ada peradangan, kemudian yang rematik ya, minum Himohim pasti berkurang ya. Dan apa ya, pasti tidak akan merasakan nyeri lagi, karena ini saya alami sendiri ya. Nanti di risetnya itu ada teman-teman, bahwa Himohim itu bagus untuk morfologi ovarium. Itu kenapa kalau kita minum Himohim, kita yang mengalami gangguan menstruasi akan lancar kembali ya. Demikian juga untuk yang rematik, itu akan mengurangi peradangan karena memang Angelica gigas itu memang bagus untuk peradangan ya. Kemudian bahan yang ketiga itu Cnidium officinale ya. Nah, ini fungsinya membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan melancarkan sirkulasi darah. Kemudian sebagai antiinflamasi ya atau anti peradangan. Kemudian detoksifikasi ya, mengeluarkan racun-racun. Kemudian memperkuat tulang ya, mengurangi gatal, melembabkan, memutihkan kulit. Kemudian sebagai antioksidan, meningkatkan gairah seks ya. Itu kenapa kalau kita minum Himohim, teman-teman bisa merasakan sendiri ya, nggak gampang sakit. Kemudian kalau terjadi peradangan ya, itu juga cepat sembuh. Kemudian kulit ya, kulit itu jadi lebih cerah teman-teman dan lembab. Kalau teman-teman rajin konsumsi Himohim ya, karena ada kandungan Cnidium officinale dan Angelica gigas juga ya, sebagai antioksidan dia ya. Terus di kandungan sampo kita itu juga ada Angelica gigas dan Cnidium officinale. Makanya bagus untuk apa? Untuk kesehatan rambut, kesehatan kulit ya, untuk rontok ya. Jadi Angelica gigas dan Cnidium officinale itu diteliti memang bagus untuk kulit teman-teman, untuk mencegah kerusakan rontok rambut ya, kerusakan rambut gitu loh. Jadi ini memang bagus ya. Jadi makanya di sini bisa melembabkan dan memutihkan kulit. Jadi untuk kulit, untuk kesehatan rambut itu bagus sekali. Kemudian yang ketiga itu bahannya Paeonia japonica ya, atau bunga peoni. Nah, ini bagus untuk meregangkan otot yang tegang, membantu menahan kerusakan hati, memperbaiki pembuluh darah, antiinflamasi juga, mencegah pembekuan darah, antioksidan, membunuh sel kanker ya. Jadi kalau kita rajin minum Himohim ya, kenapa sih kita kalau tegang susah tidur gitu ya? Akhirnya jadi rileks ya, karena memang ada kandungan Paeonia japonicanya, jadi merelaksasi otot ya. Karena ya teman-teman kalau kadang nggak bisa tidur, terus kenceng gitu ya di leher, itu konsumsi Himohim, itu jadi rileks. Tidurnya juga nyenyak ya, karena ini ada kandungan Paeonia japonica yang bisa merelaksasi otot ya. Terus yang punya masalah dengan hati ya, ini bagus karena ada kandungan Paeonia japonica, dia bisa membantu menahan kerusakan hati ya. Nah, Himohim teman-teman tadi ya di awal bahwa ini sudah disahkan oleh Badan ya, Ministry of Food and Drug Safety di Korea ya. Jadi artinya di sana juga sudah legal, dan Atomi ya, ini adalah satu-satunya ya sebagai distributor tunggal teman-teman ya, yang bisa mengedarkan produk-produk Himohim ya, hanya Atomi ya sebagai distributor tunggalnya. Dan Himohim teman-teman ini sudah terdaftar sebagai produk makanan fungsional pertama dan terbaik di kategori persetujuan individu. Dan Himohim ini juga menduduki peringkat nomor 1 dalam penjualan di industri pemasaran jaringan Korea ya, sebesar 185,1 miliar Korea won selama 9 tahun berturut-turut ya. Penjualannya itu tidak pernah di bawah 100 miliar, selalu di atas 100 miliar.
dan ini mengalahkan red ginseng ya sebagai ikonnya negara Korea Selatan ya. Teman-teman tahu Korea Selatan itu terkenal dengan red ginseng ya, ginseng merah itu terbagus itu di Korea ya. Tetapi penjualannya masih kalah dengan hemohim. Artinya apa teman-teman? Bahwa hemohim ini sudah apa ya, memberikan bukti gitu loh ya. Kalau penjualannya nomor satu artinya laris. Kalau laris berarti produk ini memberikan manfaat ya, sangat bermanfaat ya. Orang kan kalau eh, beli itu karena merasakan apa? Manfaatnya. Makanya hemohim itu laris ya, menduduki peringkat satu sampai sekarang teman-teman ya. Nah ini Atomi ya sebagai distributor tunggalnya tidak ada yang lain ya. Makanya kalau ada yang meniru hemohim ya, meniru produk-produk dari Atomi itu nggak bisa ya. Karena ini adalah apa ya? Atomi itu pemegang ya, secara eksklusif sebagai distributor tunggalnya ya. Produk-produk yang bisa yang bisa dijual oleh Atomi itu semua dari Kolmar itu hanya Atomi ya yang bisa menjual sebagai distributor tunggalnya. Dan Atomi ini memiliki hak hukum untuk produksi dan penjualan hemohim, teman-teman ya. Kemudian hemohim ini juga sudah dikomersialkan di 7 negara besar ya, di Korea, di Amerika Serikat, Jepang, kemudian di beberapa negara Eropa, Jerman, Inggris, Prancis, dan Italia ya. Teman-teman tahu kalau sebuah produk kesehatan masuk di negara besar ini tidak mudah ya, tetapi hemohim bisa menembus pangsa pasar negara ini ya. Kayak Jerman itu teknologinya sangat luar biasa. Demikian juga dengan Jepang dan Amerika Serikat ya. Tetapi hemohim bisa menembus pasar sana. Artinya bahwa kualitas hemohim ya itu sudah diakui ya. Karena mereka sudah punya negara-negara besar ini mereka sudah punya standarisasi tersendiri teman-teman untuk setiap produk kesehatan bisa masuk di negara mereka ya dan hemohim lolos teman-teman ya. Kemudian hemohim juga dikomersialkan dan mempunyai paten di 22 negara termasuk di Indonesia, teman-teman ya. Nah, ini paten-patennya kalau di negara Korea ya ada 4 paten bahwa hemohim itu memang bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, meningkatkan fungsi hematopoiesis, kemudian melindungi dari sinar radiasi juga ya sebagai makanan fungsional yang sangat bagus untuk melindungi dari paparan sinar radiasi ya. Nah, ini paten-patennya di 7 negara besar tadi, teman-teman bisa cek sendiri ya di Google Paten, tinggal masukkan kodenya, teman-teman akan lihat sendiri pemaparannya ya. Nah, ini kenapa hemoin bisa masuk di Amerika Serikat ya karena sudah lolos FDA ini teman-teman. Ya, Atomi itu Atomi hemohim ya diteliti ini sudah bebas ya dari unsur-unsur logam ya. Jadi Atomi Hemohim Safety Data. Jadi diteliti oleh FDA ini ya, Badan Food and Drug Administration US ini bahwa hemohim itu tidak mengandung unsur-unsur logam. Ya, biasanya obat-obat herbal itu ada kandungan logam. Nah, ini yang bisa berbahaya untuk kesehatan ginjal kalau dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, hemohim diteliti ini tidak ditemukan unsur-unsur logamnya, teman-teman, non-detect semua ini ya. Jadi hemohim sangat aman digunakan dalam jangka panjang. Nah, nanti ini ditekankan lagi, diriset lagi melalui jurnal medisnya, diuji nanti ya, nanti ada saya paparkan di belakang bahwa hemohim itu tidak menimbulkan toksisitas ya. Jadi diuji nanti teman-teman, tidak menimbulkan keracunan, tidak menimbulkan kematian jaringan juga ya. Jadi sangat aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah, ini hemohim juga bisa dikonsumsi oleh umat muslim ya. Jadi jangan takut meskipun ini produk dari Korea, ini sudah mengantongi halal sertifikat ya teman-teman ya di MUI sudah ada jadi sangat aman. Kemudian sudah ada BPOM-nya bahwa di kita itu hemohim terdaftar sebagai obat tradisional ya. Jadi obat tradisional itu ya di atasnya suplemen teman-teman karena apa? Ada unsur terapeutiknya meskipun suplemen ya. Jadi ini keren banget. Nah, hemohim juga mengantongi sertifikat anti-doping Global Informed Choice ya. Jadi hemohim itu aman dikonsumsi oleh para atlet ya. Biasanya para atlet sebelum tanding itu dites dulu ya apakah
mereka mengkonsumsi doping ya. Kalau doping, mereka mengkonsumsi doping yang berbahaya, obat-obat yang berbahaya, maka akan dikualifikasi ya, dikeluarkan, nggak boleh ya. Nah, Hemohim ini sangat aman ya, sangat aman, sudah lolos dari WIDE ya. Jadi ini dari obat-obat terlarang, jadi sangat aman dikonsumsi oleh para atlet. Ini artinya apa teman-teman? Jadi kalau Hemohim saja sudah mengantongi sertifikat anti doping ya, dari ini ya, dari WIDE, bahwa atlet aja aman konsumsi ini ya, apalagi orang awam. Jadi ini menimbulkan trust ya, kepercayaan kepada Atomi, kepada Hemohim, bahwa ini aman dikonsumsi oleh khalayak umum ya. Kemudian ini juga meningkatkan apa ya? mmm, Membuktikan ya bahwa Hemohim itu mempunyai standar dan kualitas yang sangat bagus ya, sangat tinggi ya. Karena apa? Sudah terseleksi ya. Nggak main-main teman-teman ya, nggak semua obat itu, suplemen bisa memiliki sertifikat ini. Nah, Hemohim itu punya sertifikat ini ya, kita layak bangga teman-teman. Nah, ini 20, 23 ya artikel jurnal medisnya ya. Ini belum saya ganti, ini, ada 23 ya tadi, bahwa kalau teman-teman, memperkenalkan Hemohim apalagi ke orang medis, biasanya akan tanya risetnya seperti apa. Kadang orang itu nggak percaya gitu, "Wah, katanya dari siapa?" Nah, bukan dari kata saya, bukan katanya orang, tetapi memang Hemohim itu sudah dibuktikan, sudah diuji klinis gitu ya. Nah, itu di PubMed ya. PubMed itu perpustakaan, online ya, perpustakaan medis, rujukan para medis juga ya. Di situ kalau ada riset apa-apa itu masuknya di jurnal medis di PubMed ya. Nah, Hemohim mempunyai 23 jurnal medisnya ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa tunjukkan tuh kalau, ada tenaga medis apa, "Oh, nanti Hemohim jangan-jangan seperti ini." Nah, tunjukkan saja, tidak usah banyak bicara. Nah, ini tinggal tunjukkan, ini sudah diteliti loh, gitu loh, bukan katanya saya. Bagusnya itu dari mana? Ya sudah diteliti gitu, sudah diuji coba ya. Ini ada 23 jurnalnya, artikel medisnya. Yang pertama itu bahwa Hemohim itu bagus untuk, cedera hati ya. CEO kita itu kena kanker hati teman-teman, dan pernah divonis kurang lebih 3 bulan ya, untuk usianya nggak lama ya, kurang lebih 3 bulan, tapi ternyata ketika, mencoba Hemohim, kesehatannya membaik sampai sekarang teman-teman ya. Itu kenapa CEO kita mau, eee, mendistribusikan Hemohim ya, agar nggak hanya beliau saja yang merasakan manfaat dari Hemohim, tetapi, orang banyak bisa merasakan dari manfaat Hemohim ya. Jadi beliau kena kanker hati teman-teman. Nah, ini sudah membaik, sudah bagus ya. Sekarang beliau udah sekitar umurnya di atas 70 ya, tapi kesehatannya sangat luar biasa ya. Yang kedua, Hemohim ini melindungi terhadap anesia yang diinduksi skopolamin pada model murin. Jadi Hemohim ini diuji cobakan ya teman-teman. Eh, Jadi ini bagus ya untuk melindungi, amnesia ya. Jadi dikasih skopolamin. Skopolamin itu adalah obat yang menghilangkan kesadaran sejenak ya. Ini biasanya seperti obat bius, kalau di dunia medis itu seperti obat bius ya, kalau jadi menghilangkan kesadaran, atau kadang, obat maaf apa sih, Antimo itu. Nah, Antimo itu ada kandungan skopolaminnya, teman-teman, ya. Jadi diuji cobakan, dikasih skopolamin menghilangkan kesadaran sejenak, dikasih Hemohim, ya. Pemulihannya, pemulihan kesadarannya, ingatannya itu lebih cepat gitu, teman-teman. Jadi Hemohim itu memang bagus untuk amnesia, ya. Nanti di belakang, ya, nanti ada testimoninya juga bahwa seorang anak yang amnesia lebih cepat pemulihannya, 3 bulan sudah sembuh, padahal sudah divonis, kurang lebih mungkin bisa kembali ingatannya itu kurang lebih 6 bulan. Tetapi ternyata konsumsi Hemohim 3 bulan, eee, ingatannya kembali lagi, ya. Yang ketiga, Hemohim itu bisa meningkatkan kemanjuran terapi pengobatan radiation pagen pada tumor, ya. Nah, pada yang kena tumor itu kan biasanya terapinya itu terapi radiasi. Nah, dan terapi radiasi itu keefektifannya kurang, teman-teman, ya. Ya, ini sesuai uji klinis itu terapi
radiasi kalau terhadap tumor itu kurang ya, kurang efektif. Tetapi dikombin dengan hemohim, nah ini bisa meningkatkan kemanjuran terapi dari radiasi, dari pengobatan radiasi ya, sehingga tumornya itu mengecil teman-teman ya, ukuran beratnya itu mengecil ya dengan dikombinasikan dengan hemohim ya. Jadi tingkat kemanjuran terapi radiasinya itu semakin bagus ya setelah dikombinasikan dengan hemohim. Yang keempat, bahwa efek sediaan herbal hemohim ini bisa efek sediaan herbal hemohim pada penekanan imun yang diinduksi cisplatin ya. Jadi hemohim ini bagus banget teman-teman ya pada pasien-pasien kanker ya yang dikasih cisplatin. Cisplatin itu adalah obat kanker teman-teman ya. Nah, obat-obat kanker itu biasanya bisa menurunkan sistem imun ya. Karena apa? Karena dia tidak hanya mematikan sel-sel yang kena kanker, tapi sel-sel yang normal pun ikut menurun sehingga NK selnya pun juga ikut lemah teman-teman ya. Kalau NK selnya melemah, otomatis sistem kekebalan tubuhnya juga menurun. Nah, ini hemohim itu memberikan efek pencegahan ya terhadap sistem imun yang sudah diinduksi cisplatin. Jadi dia akan meningkatkan sistem kekebalan imun dan responnya pun juga semakin bagus ya. Jadi untuk teman-teman yang punya kenalan yang kena kanker, yang dikasih obat kemoterapi, anjurkan untuk minum hemohim ya, karena dia bisa meningkatkan sistem kekebalan imun, kekebalan tubuhnya ya, yang dikasih apa namanya obat-obat kemoterapi ya. Kemudian hemohim, nah, ini bisa meringankan peradangan saluran nafas yang disebabkan oleh asap rokok. Jadi hemohim teman-teman ini bagus banget untuk yang punya masalah apa namanya penyakit paru obstruktif kronik ya. Jadi untuk peradangan-peradangan ya, saluran pernafasan itu bagus banget. Jadi dia akan mengurangi infiltrasi dari peradangan yang ada di saluran pernafasan ya. Jadi orang-orang yang suka merokok itu biasanya kan karena ada yang kena TBC ya, terjadi peradan bronkitis juga gitu ya. Nah, rata-rata kalau dikasih hemohim itu akan membaik, infiltrasinya, peradangannya akan berkurang. Ya, ini pengalaman adik saya yang kena TBC paru, teman-teman. Eh, divonis juga paru-paru sebelahnya itu sudah rusak gitu loh. Sudah rusak. Nah, itu kemarin juga saya kasih hemohim, probiotik dan vitamin C ya. Proses penyembuhannya lebih cepat dan sekarang sudah bersih ya paru-parunya. Ini keren banget teman-teman ya. Kemudian yang keenam, hemohim memberikan efek antioksidan dan anti fatik ya, anti kelelahan dari ekstrak botani terstandar hemohim. Jadi hemohim itu kalau kita rajin minum hemohim, teman-teman ya, kan kandungan ketiga bahan herbal tadi itu rata-rata mengandung antioksidan ya dan anti kelelahan ya. Jadi kalau kita minum hemohim rata-rata kita tuh kayak nggak merasa capek gitu loh teman-teman ya. Nah ini sudah diuji coba bahwa hemohim itu bisa menghilangkan apa ya, memberikan efek anti kelelahan gitu ya. Kita tidak merasa lelah gitu loh teman-teman ya. Dan antioksidan kita juga meningkat. Yang ketujuh, hemohim memperbaiki morfologi ovarium dan menurunkan ekspresi faktor pertumbuhan saraf pada ovarium polikistik yang diinduksi steroid. Ya, jadi secara klinis hemohim itu memperbaiki struktur ya, struktur ovarium teman-teman ya, bentuknya, kemudian yang punya penyakit polikistik ovarium ya, ini diuji cobakan teman-teman ya. Jadi penyakit polikistik ovarium itu adalah ketidakseimbangan hormon ya, baik yang gangguan menstruasi atau haid, kemudian yang ada kista pada ovariumnya itu akan diperbaiki ya. Jadi ini bukan katanya saya, itu diuji cobakan memang membaik teman-teman ya. Dan ini saya rasakan sendiri, saya ini punya riwayat polip ya, dan harusnya itu sudah diangkat ya, sudah dikuret polip saya teman-teman. Tetapi memang saya setiap bulan kalau menstruasi itu nyerinya sangat luar biasa ya. Waktu itu muncul lagi, kambuh lagi. Saya diangkat itu 2000
berapa ya, 2005 teman-teman, tetapi 2010 kambuh kembali waktu saya di Malang, tapi saya udah konsultasi ke dokter Opskin ya, bahwa masih kecil tidak perlu dikuret ya, karena itu muncul lagi gitu loh. Tidak perlu dikuret, tapi memang saya setiap haid itu nyerinya sangat luar biasa ya. Ya kalau biasanya mau menstruasi itu nyeri ya biasa ya teman-teman ya. Nyeri apa ya namanya premenstruasi itu ya biasa, tetapi ini nyerinya hebat. Koliknya sangat 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 ya sampai saya keringat dingin kayak mau pingsan seperti itu ya. Harusnya apalagi kalau saya sudah pernah melahirkan itu ya, harusnya tidak mengalami gitu loh. Berarti ada sesuatu yang tidak bagus di ovarium saya ya. Hormon saya terus ya karena memang ada riwayat itu ya polip serviks gitu ya. Tetapi setelah 2019 saya konsumsi hemohim, nah itu eh, apa ya? Masalah nyeri haid saya teratasi. Jadi sekarang saya kalau haid ya tidak merasakan apa-apa, tiba-tiba haid aja gitu ya. Tidak merasakan nyeri hebat. Nah, itu kerennya hemohim bahwa memang secara klinis hemohim itu bisa memperbaiki morfologi ovarium ya. Kemudian kedelapan, hemohim itu memperbaiki penurunan regulasi persistensi respon imun yang diberi radiasi sinar gamma. Ya, jadi hemohim ya itu memang bagus banget ya untuk orang-orang yang terapi radiasi ya respon imunnya itu menurun dikasih hemohim itu akan memperbaiki apa ya kan kalau dikasih sinar radiasi otomatis ya dia tidak hanya mematikan sel-sel yang jahat, tetapi sel-sel yang bagus pun ikut turun ya, sehingga eh, ikut mati, sehingga respon imun itu pasti juga akan menurun, teman-teman. Karena apa? Sel-sel yang bagus pun banyak yang mati gitu loh ya. NK selnya juga akan kekuatan NK selnya, kinerjanya juga menurun ya, sehingga respon imunnya ikut menurun juga. Nah, hemohim ini memperbaiki penurunan respon imun ya yang diberi untuk pada jaringan-jaringan ya yang diberi sinar radiasi, teman-teman. Jadi ini keren banget. Kemudian hemohim juga memberikan efek perlindungan terhadap sistem imun dan hematopoietik terhadap radiasi sinar gamma ya, sama ya teman-teman. Jadi kerennya hemohim teman-teman ya. Ini dia akan memberikan efek perlindungan sehingga sistem kekebalan tubuh kita, sel-sel darah kita itu tidak akan rusak karena radiasi ya. Karena radiasi itu memang sebenarnya terapi bagus gitu ya. Tetapi yang dimatikan itu tidak hanya sel-sel yang jahat, tetapi sel-sel yang bagus, yang sel-sel yang normal ikut mati juga. Inilah yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita akan menurun gitu ya. Kemudian hemohim itu bisa meningkatkan pematangan fungsional sel dendrit yang berasal dari sumsum tulang belakang ya. Jadi hemohim ini bagus banget ya untuk pematangan fungsional sel dendrit ya, sel saraf yang ada di sumsum tulang belakang ya. Kemudian yang 11 hemohim menggunakan model cedera mukosa lambung yang diinduksi indometasin dan etanol ya. Jadi hemohim ini memberikan efek perlindungan teman-teman terhadap apa ya? Kalau kita punya masalah atau cedera di lambung ya. Jadi ini diuji cobakan lambung dikasih etanol. Etanol itu kan asam ya teman-teman sehingga melukai lambung ya. Ketika dikasih hemohim ya, lukanya, infiltrasinya, perdarahannya itu bisa berkurang gitu loh teman-teman. Jadi kalau yang punya luka lambung, emah ya, GERD itu konsumsi hemohim bagus karena dia akan mengurangi peradangan yang ada di lambung ya. Dia memberikan efek perlindungan ya terhadap lambung kita, terhadap mukosa lambung. Kemudian ke-12 ya, hemohim ini memberikan efek antioksidan ya dan anti fatik dari hemohim pada tikus tua yang dipasak berolahraga ya. Jadi hemohim itu memberikan efek ya anti kelelahan meskipun dipaksa ya olahraga yang secara berlebihan dia tidak memberikan rasa lelah teman-teman ya. Jadi ini sudah teruji secara klinis. Kemudian yang ke-13 hemohim kemanjuran sediaan herbal hemohim terhadap pneumonia terkait ventilator ya. Jadi ini diuji cobakan pada penderita-penderita yang dipasang alat bantu pernafasan ya ventilator di ruang ICU teman-teman. Nah, biasanya orang-orang yang dipasang ventilator itu biasanya banyak yang terjangkit eh, radang paru-paru ya pneumonia. Ya, ini pneumonia ini merupakan penyakit nomor 1 atau nomor 2 yang bisa menyebabkan
meninggal dunia, teman-teman ya. Jadi ini angka tertinggi pneumonia yang bisa menyebabkan kematian ya. Nah, orang-orang yang dipasang ventilator atau bantuan alat bantu nafas ya teman-teman. Nah ini diuji cobakan dikasih hemohim ya, yang satu dikasih hemohim, yang sebagian nggak dikasih hemohim. Nah orang-orang yang dikasih hemohim itu tidak muncul pneumonia teman, tidak terjangkit pneumonia. Sedangkan yang dikasih hemohim itu tidak terjangkit pneumonia, sedangkan yang nggak dikasih hemohim itu terjangkit pneumonia. Jadi ini keren banget hemohim teman-teman. Jadi jangan takut ya teman-teman. Jadi hemohim ini bisa dikombinkan dengan obat-obat dokter ya teman-teman ya. Karena kalau teman-teman tadi menyimak dari riset yang pertama sampai ke 13 itu kan rata-rata obatnya dikombinkan hemohim dengan cisplatin, itu kan obat dokter ya, obat medis lah istilahnya gitu, itu bisa dikombinkan gitu ya. Nah nanti tinggal dikasih jeda aja 1 sampai 2 jam dari obat medis seperti itu. Kemudian yang ke-14, nah ini ya, ini yang menekankan sisi tadi ya, bahwa hemohim itu sangat aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Nah ini sudah dievaluasi teman-teman ya, sudah diuji cobakan bahwa evaluasi toksisitas oral dosis berulang akut ya 28 hari, 13 minggu, dan genotoksisitas ekstrak herbal di hemohim ya. Jadi hemohim ya ini diuji cobakan dikasih dosis yang terendah sampai tertinggi ya teman-teman, itu dicek di darahnya itu tidak menimbulkan kerusakan jaringan ya, tidak menimbulkan toksisitas di darahnya, di sel darahnya. Jadi sangat aman dikonsumsi dalam jangka panjang ya, tidak menimbulkan genotoksisitas ya, kerusakan genetik ya, tidak menimbulkan mutasi gen juga gitu loh. Jadi ini sangat aman dikonsumsi dalam jangka panjang ya. Kemudian riset yang ke-15, peningkatan efektivitas antitumor cisplatin bila dikombinasikan dengan hemohim. Jadi hemohim ini kalau dikombinasikan dengan obat anti kanker ya, obat kemoterapi cisplatin, ini akan meningkatkan keefektifan anti kankernya, anti tumornya ya. Jadi keren banget teman-teman. Ya, jadi dalam membunuh sel kankernya itu akan ditingkatkan teman-teman ya. Nah, ukurannya nanti juga akan semakin mengecil ya tumornya gitu. Kemudian yang ke-16, efek perlindungan hemohim terhadap cedera usus akibat radiasi. Nah, ini untuk penderita-penderita yang punya peradangan di usus, teman-teman ya, hemohim itu memberikan efek perlindungan terhadap usus ya yang di radiasi ya, kena terapi radiasi itu biasanya kan akan memberikan cedera ya pada usus. Nah, itu dia tidak akan merusak teman-teman ya. Jadi dia akan melindungi vili-vili yang ada di usus teman-teman ya. Jadi perubahan struktur ususnya, fungsinya itu tidak akan berubah ya ketika kita minum hemohim. Karena apa? Dilindungi teman-teman ya. Karena kalau kena radiasi tahu sendiri ya, semua akan dimatikan. Terjadi kematian jaringan ya, apoptosis gitu loh. Tetapi karena kita minum hemohim ya, dikasih hemohim. Nah, itu tidak akan memberikan akan memberikan perlindungan. Jadi tidak menimbulkan kematian jaringan di usus. Jadi sangat aman teman-teman kan. Jadi kalau punya masalah di saluran pencernaan ya di usus, ada cedera usus, konsumsi hemohim ya. Dia akan memperbaiki, akan memberikan perlindungan. Ke-17, efek pencegahan terhadap perkembangan peradangan saluran nafas ya, sama. Jadi bahwa hemohim itu bagus untuk yang peradangan di saluran nafas. Nah, ini bahwa hemohim itu juga meningkatkan aktivitas antiinflamasi ya teman-teman, bahwa ketiga bahan herbal tadi memang tiga-tiganya bagus sebagai anti peradangan atau inflamasi. Yang ke-19, efek imunomodulatori dan antidiabetik dari hemohim. Jadi hemohim teman-teman ya, ini bisa menurunkan hiperglikemi ya, dia akan menstabilkan ya, efek imunomodulatori ya, yang menstabilkan. Jadi kalau gula darah kita tinggi, dia akan menurunkan, distabilkan. Kalau rendah, dia akan menaikkan ya. Jadi ini efek
menstabilkan dan anti diabetik ya. Hemohim itu akan memperbaiki fungsi sel beta pankreas ya. Jadi sel beta pankreas itu penghasil insulin teman-teman ya. Jadi eh, dia akan memperbaiki fungsi sel beta pankreasnya ya sebagai penghasil insulin. Tahu sendiri ya kalau insulin itu juga bagus apa ya? Dia akan menstabilkan kadar gula darah gitu ya. Makanya orang-orang yang minum hemohim nanti angka diabetesnya, apa namanya, kadar gula darahnya itu akan stabil. Nah, tapi jangan kaget ya teman-teman, ketika pertama kali konsumsi hemohim, biasanya gula darahnya akan naik dulu ya. Tapi nggak apa-apa, jangan diturunkan, jangan di-stop teman-teman, karena ini proses ya, reaksi. Karena memang di kandungan hemohim itu kan ada kandungan madu, tapi madunya madu bagus. Itu makanya dia akan naik sedikit, tapi lama-lama dia akan menstabilkan. Karena apa? Dia langsung bekerja ke sel beta pankreas kita gitu loh. Jadi memperbaiki fungsi. Makanya hemohim itu kan sebagai makanan fungsional, bukan obat penurun, tetapi dia akan memperbaiki dulu akar masalahnya di mana di fungsi di sel beta pankreasnya yang sebagai penghasil insulin itu dia akan menstabilkan kadar gula darah itu ya. Kemudian yang ke-20 pemulihan fungsi kekebalan tubuh yang sudah tua dengan suplementasi hemohim. Jadi ini secara klinis bahwa hemohim itu bisa memperbaiki fungsi kekebalan tubuh pada orang tua juga, teman-teman ya. Jadi kalau pada orang tua itu biasanya NK selnya juga menurun ya, sistem kekebalan tubuhnya menurun. Tetapi dengan dikasih hemohim, maka dia akan meningkatkan NK sel kita sehingga sistem kekebalan tubuh, fungsi kekebalan tubuhnya akan meningkat. Nah, ini evaluasi toksisitas oral akut ya yang tadi ini diteliti lagi teman-teman. Inilah kerennya Atomi ya. Dia tidak akan berhenti meriset ulang gitu ya teman-teman. Makanya kenapa sih sebenarnya ini riset-risetnya itu hampir sama. Jadi diulang lagi gitu teman-teman ya. Kemudian yang ke-22, penyaringan agen antiobesitas dari campuran herbal hemohim. Jadi hemohim itu ada kandungan asam galatnya, teman-teman. Nah, asam galat ini bisa memperlambat eh, pembentukan lemak, teman-teman. Jadi hemohim ini bagus sebagai sebagai antiterapeutik ya, terapeutik untuk obesitas, kegemukan. Tapi bukan berarti hemohim itu obat untuk diet, bukan teman-teman. Tapi ini sebagai pendamping untuk apa? Terapi ya, terapi untuk orang-orang yang ingin turunkan berat badan. Ya, tetap saja harus jaga pola makan, olahraga, ya, konsumsi air putihnya seperti apa, ya, tetap hidup sehat seperti itu teman-teman. Pola hidup sehat tetap harus dijaga dengan didampingi konsumsi hemohim karena hemohim mengandung asam galat yang bisa mencegah pembentukan lemak, ya, menghambat pembentukan lemak. Kemudian yang ke-23 ya, aktivitas anti kanker dalam model melanoma yang diobati dengan cisplatin dan efek pengurangannya terhadap toksisitas yang diinduksi cisplatin ya. Jadi hemohim ya itu akan meningkatkan aktivitas ya anti kanker teman-teman ya pada melanoma ya. Jadi melanomanya akan turun teman-teman ya, beratnya, ukurannya itu akan mengecil ya jika dikombinasikan dengan cisplatin dan efek pengurangannya ya terhadap kematian jaringan ya itu akan berkurang teman-teman ya. Karena cisplatin ya obat kemoterapi itu kan mematikan semua, nggak hanya sel jahat tapi sel normal pun akan ikut mati. Nah, ini eh, akan dilindungi oleh hemohim ya. Jadi tidak akan memberikan apa ya? Kematian jaringan yang banyak gitu teman-teman ya. Ini toksisitas itu kematian keracunan, kematian jaringan ya. Nah, ini kerennya hemohim teman-teman. Ya, ini sudah teriset secara klinis ya. Nah, apa sih peran hemohim dalam regenerasi sel dan meningkatkan sistem kekebalan imun ya? Jadi hemohim itu sangat-sangat berperan penting dalam proses regenerasi sel dan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, peran hemohim untuk meregenerasi sel ya kita bahas dulu apa sih regenerasi sel. Nah, regenerasi sel itu adalah proses biologis di mana tubuh itu akan memperbaiki dan mengganti sel-sel yang rusak
atau mati dengan sel-sel yang baru ya. Nah, ada dua jenis regenerasi sel, teman-teman. Yang pertama itu adalah regenerasi fisiologis ya. Ini terjadi secara alami sepanjang hidup ya, seperti pembaruan sel kulit ya, kemudian sel darah, kemudian pembaruan sel di dinding usus, itu namanya regenerasi fisiologis ya, secara alami. Kemudian yang kedua itu regenerasi reparatif. Ya, ini terjadi kalau terjadi cedera atau kerusakan jaringan seperti ketika kita luka ya, luka sembuh. Nah, itu kan karena terjadi ya, jadi terjadi direparasi gitu loh teman-teman ya, atau organ memperbaiki diri setelah terjadi infeksi gitu. Nah, ini peran hemohim teman-teman ya untuk regenerasi sel. Nah, untuk regenerasi sel ini ada beberapa hal yang mempengaruhi teman-teman ya. Termasuk kalau, kita banyak konsumsi gula. Ya, ini menghambat terjadinya regenerasi sel. Makanya kita harus memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan, ya. Kemudian merokok dan alkohol, itu juga mempengaruhi proses regenerasi sel kita, sehingga menjadi lambat, ya. Makanya kita juga butuh, makanan-makanan yang sehat, ya. Biji-bijian itu bagus untuk, mempercepat regenerasi sel. Kemudian terlalu sering konsumsi makanan junk food ya. Jadi itu kalau teman-teman sekarang, makanan-makanan instan tolong dikurangi ya, karena ini menghambat proses regenerasi sel, ya. Kemudian pola hidup yang buruk ya, begadang itu, eee, juga menghambat ya, karena memang kita kurang tidur ya, proses detoksifikasi tubuh yang dilakukan oleh hati kita ya, itu akan apa ya, akan rusak gitu loh teman-teman ya. Polanya sudah tidak bagus lagi ya, orang begadang itu teman-teman. Sehingga ini yang akan mempengaruhi proses regenerasi sel ya. Jarang olahraga itu juga bisa mempengaruhi. Nah, kalau pengen regenerasi regenerasi sel kita, lebih cepat ya makan makanan yang sehat ya, sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kemudian air putihnya juga harus diperhatikan, pola hidup sehat, olahraga ya, cukup istirahat, dan kemudian ya tentu saja konsumsi hemohim ya, karena hemohim ini bagus untuk meregenerasi sel ya. Nah, regenerasi sel ini juga dipengaruhi, eee, oleh sel punca atau stem cell teman-teman ya. Jadi di dalam tubuh kita itu ada, di dalam darah kita itu ada stem cell. Nah, hemohim juga akan memperbaiki ya, stem cell kita. Nah, apa sih tugas stem cell itu ya? Yang pertama memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian yang kedua menggantikan sel-sel yang sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian yang ketiga ini, stem cell ini bisa meregenerasi susunan sel pada tubuh. Yang keempat, stem cell ini meremajakan sel-sel yang sudah, menurun fungsinya, ya. Jadi sel-sel pada tubuh yang sudah rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi, itu akan, harus segera diregenerasi ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya stem cell, dia akan membantu meregenerasi sel-sel yang ada di, tubuh kita, teman-teman, ya. Nah, ini fungsi hemohim, teman-teman, ya. Jadi proses regenerasi sel dalam tubuh itu pertama ya tubuh akan mendeteksi, teman-teman, ya, mendeteksi, bagian-bagian tubuh mana yang sel-selnya rusak, ya. Kemudian akan diaktifasi ya oleh sistem imun. Nah, ya, ini makrofag akan membersihkan sel mati, kemudian dilepaskan, ya. Nah, ini sel induk atau stem cell ya. Stem cell ini atau sel punca itu akan membelah ya, berkembang sehingga membentuk, jaringan baru ya, memperbaiki, membentuk jaringan baru. Nah, sel-sel yang baru ini akan menggantikan sel-sel yang sudah rusak, kemudian terjadi remodeling dan akhirnya, terjadi pemulihan ya, jaringannya kembali dan berfungsi secara normal. Nah, hemohim itu akan meningkatkan produksi sel darah putih atau leukosit kita ya. Ini adalah leukosit ini komponen utama teman-teman dalam perbaikan jaringan dan pertahanan tubuh ya. Dan hemohim ini mendukung pembentukan dan aktivitas leukosit ya, terutama makrofag dan limfosit ya. Nah, makanya ini hemohim itu bagus banget untuk regenerasi sel ya. Kemudian dia akan mendukung aktivitas makrofag juga ya. Jadi makrofag ini adalah sel imun yang berperan penting dalam membersihkan sel-sel mati dan memperbaiki jaringan ya. Jadi ketika kita minum hemohim, maka sel makrofag ini ya itu
apa ya, kinerjanya dalam membersihkan sel-sel mati itu akan ditingkatkan teman-teman ya, dan, dia akan memperbaiki jaringan ya. Kemudian, dengan meningkatnya aktivitas makrofag, maka hemohim itu membantu proses regenerasi alami di tubuh kita ya. Kemudian hemohim, di dalam meregenerasi sel ini itu meningkatkan aktivitas antioksidan ya. Jadi komponen dalam hemohim ya, ketiga bahan herbal dalam hemohim itu memiliki sifat antioksidan ya teman-teman, yang dapat membantu melindungi sel dari kerusakan akibat, radikal bebas ya. Nah, inilah yang mempercepat regenerasi, sel-sel atau jaringan yang rusak di tubuh kita, teman-teman ya. Jadi itu kenapa kalau kita rajin minum hemohim, maka proses regenerasi sel di dalam tubuh kita itu juga akan lebih cepat eh, terjadi ya, terbentuk, teman-teman, gitu. Ya, nah ini berapa lama sih proses regenerasi sel, teman-teman? Ya, jadi kenapa sih kita kalau minum hemohim itu butuh waktu, teman-teman ya? Nah, ini ada kaitannya dengan regenerasi sel ya, karena masing-masing jaringan, masing-masing sel itu untuk meregenerasi, memperbaiki sel mereka itu butuh waktu ya, kayak seperti sel kulit ya. Sel kulit itu kalau terjadi luka ya, eh, mengganti jaringan yang baru itu butuh waktu antara 27 sampai 30 hari ya siklusnya. Jadi dia lapisan di atas ya, di epidermisnya itu pergantian selnya itu butuh waktu sekitar ya sebulan ya teman-teman ya. Jadi jangan kaget kalau yang luka-luka. Kenapa sih? Sebenarnya tanpa obat pun tubuh kita itu bisa meregenerasi sel sendiri ya. Yang ini 30 hari ya. Tetapi dengan minum hemohim, nah itu bisa mempercepat proses regenerasi sel ya. Kemudian sel darah merah ya. Sel darah merah untuk eh, apa, membentuk sel darah merah yang bagus, yang sehat, menggantikan sel darah merah yang lama, ya, itu butuh waktu sekitar 4 bulan, teman-teman, ya, untuk memperbaiki diri, untuk meregenerasi selnya. Kemudian sel usus itu butuh waktu 2 sampai 5 hari, ya. Ini bagian sel tercepat ya, yang regenerasi sel tercepat itu terjadi di saluran usus ya, teman-teman, di sel-sel usus itu cepat ya. Kemudian sel hati ya, ini dia butuh waktu untuk meregenerasi itu sekitar beberapa minggu sampai beberapa bulan ya. Nah, ini biasanya kalau kembali normal itu untuk kalau sel hatinya rusak itu yang bisa kembali lagi untuk diregenerasi itu nggak 100% teman-teman ya. Eh, sekitar 70% yang bisa dikembalikan. Makanya kenapa kita harus jaga hati, karena fungsi hati itu sangat-sangat luar biasa di dalam tubuh kita, karena dia tugas utamanya adalah mendetok ya, mendetok mendetok racun-racun yang ada di tubuh kita ya. Jadi ini perlu waktu teman-teman ya, sekitar bulanan sampai beberapa bulan. Kemudian sel otot, ini juga butuh waktu regenerasinya eee, mingguan sampai bulanan ya. Kemudian sel tulang itu kurang lebih untuk regenerasi tulangnya, sel tulangnya itu butuh waktu minimal 3 bulan ya, sampai beberapa tahun ya. Ini memang sangat lambat, makanya kenapa kalau orang yang patah tulang gitu ya, itu butuh waktu yang lama ya untuk regenerasi sel tulangnya. Nah, yang paling paling lambat itu adalah, sel saraf ya teman-teman, sel otak. Nah ini, dan ini enggak semuanya bisa diregenerasi ya untuk sel saraf ya. Makanya kalau yang punya penyakit stroke ya, regenerasi selnya butuh lama gitu loh teman-teman. Jadi jangan berharap orang yang stroke langsung bisa sembuh, ya nggak bisa secara klinis, secara alami ya. Proses regenerasi sel dia yang paling lambat. Butuh waktu tahunan, bertahun-tahun ya, sangat lambat sekali ya. Jadi untuk yang punya penyakit stroke ya harus bersabar gitu loh ya. Secara alami aja butuh waktu tahunan ya. Nah ini bisa dibantu dengan konsumsi hemohim ya, meskipun memang nggak semuanya kalau yang sudah rusak itu nggak bisa perbaiki ya untuk sel-sel, saraf ya, terutama sel otak teman-teman, itu hanya terbatas ya di area tertentu ya, di hipokampus ya yang bisa diperbaiki, diregenerasi selnya, gitu teman-teman, ya. Nah ini, peran hemohim dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya,
Itu perannya bahwa hemohim ini bisa menstimulasi atau merangsang imun bawaan ya, imun alami kita dan adaptif ya. Jadi hemohim ini bisa meningkatkan, respon imun ya, meningkatkan respon imun bawaan termasuk makrofag, NK sel, kemudian juga, respon adaptif ya, sel beta dan sel T. Nah, itu akan ditingkatkan kalau kita, konsumsi hemohim sehingga kalau, respon ini bagus otomatis sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat. Kemudian dia akan meningkatkan produksi sitokin, teman-teman ya. Jadi sitokin ini adalah molekul yang mengatur komunikasi antar sel imun ya. Jadi dengan meningkatnya produksi sitokin ya, maka hemohim itu akan membantu memperkuat daya tahan tubuh terhadap infeksi karena sitokin ini berperan penting dalam respon imun, teman-teman ya. Kalau respon imunnya lambat ya otomatis dia akan lambat juga menyampaikan ke NK sel untuk segera melawan apa namanya, bakteri atau virus atau patogen yang jahat ke tubuh kita ya. Kalau dia responnya lambat otomatis ya daya tahan tubuhnya akan melemah karena bakteri atau virus itu sudah masuk duluan gitu loh teman-teman ya. Jadi hemohim ini sangat berperan penting untuk meningkatkan produksi sitokin sehingga tubuh kita akan semakin kuat ya terhadap infeksi. Kemudian yang ketiga ini bisa meningkatkan vitalitas dan stamina ya. Jadi dengan mendukung fungsi imun, otomatis hemohim itu juga akan membantu tubuh terhadap stres fisik dan kelelahan. Jadi eh, apa ya, pertahanan tubuh seseorang itu akan lebih meningkat ketika minum hemohim, teman-teman ya. Itu akan ditingkatkan vitalitasnya, stamina-nya akan ditingkatkan ya. Biodefense-nya sebagai pertahanan tubuh itu akan meningkat. Nah, ini testimoni hemohim ya, teman-teman. Nah, ini berkaitan dengan regenerasi sel juga, teman-teman ya. Nah, ini yang kena kanker. Nah, ini apa namanya? Sembuh ya. Kemudian yang kena diabetes juga sama ya. Ini yang kena kanker juga. Nah, ini yang saya bilang tentang amnesia tadi ya, bahwa hemohim bagus untuk yang amnesia karena ini anak autis, teman-teman. Ya, sebelumnya dia terapi dengan stem cell ya, tetapi tidak signifikan ketika minum hemohim ya, itu justru hasilnya signifikan, teman-teman ya. Jadi pola tidurnya jadi teratur, kemudian progres kognitifnya ya, daya tangkapnya juga semakin bagus ya, inisiatifnya, pemahamannya juga semakin bagus. Kemudian karena dia pernah dikasih obat ya terlalu keras mungkin mengenai sarafnya, saraf tepi di batang otak sehingga terjadi amnesia ketika konsumsi hemohim ya. Ini sebelumnya sudah dibawa ke spesialis saraf dan akupuntur ya, dibilang kalau apa namanya, hilang ingatannya itu ya, memorinya itu akan kembali mungkin paling cepat 6 bulan. Tapi ternyata setelah konsumsi hemohim, teman-teman, memorinya kembali lagi dalam waktu 3 bulan ya. Ini alhamdulillah ya. Nah, hemohim itu keren banget. Nah, ini ya proses regenerasi selnya juga bagus. Ini juga yang kena diabetes, teman-teman ya. Nah, ini pembentukan lukanya udah seperti ini, konsumsi hemohim ya, lukanya membaik. Ya. Ini juga sama, lukanya seperti ini, luka terbuka ya. Ini sudah nekrotosis ya, nekrosis, sudah terjadi kematian jaringan, lukanya sudah seperti ini juga ya. Ini hitam-hitam itu nekrosis, teman-teman ya. Ini jaringannya sudah rusak ininya. Tapi konsumsi hemohim membaik ya, bagus, mulai menutup ya. Nah, ini juga sama, teman-teman. Ya, keren banget. Nah, ini testimoni ya yang kena fibrosis paru, teman-teman ya. Nah, ini apa ya namanya? Kayaknya nggak usah ya, kan diputar nggak ya ini? Putar ya, sebentar aja. Bentar. Otak pada waktu saya bisa fokus, saya bisa lihat apa sih hemohim komposisinya. Karena waktu awalnya saya telan aja lah. Saya telan aja karena kita sudah, tetapi kita berpikir yang satu hope ya, punya harapan. Kalau lihat Bu Susan setiap kali Senin ya biasanya
menjelaskan tentang hemohim. Hemohim itu kalau kita lihat ada tiga poin yang bagus. Dia meningkatkan produksi sitokin. Kalau pada waktu COVID itu kita tahu itu yang paling menakutkan adalah badai sitokin. Teman-teman tahu badai sitokin? Badai sitokin itu di mana? Kalau tubuh masuk sesuatu virus atau bakteri lah atau apa saja yang protein asing itu menyebabkan suatu peradangan. Nah, kalau peradangan itu berlebihan, itu bisa terjadi pembengkakan, inflamasi ya bahasanya. Bahasa awal peradangan atau pembengkakan. Kalau pembengkakan berlebihan, dan biasanya virus COVID itu kalau nyerang ke paru-paru. Nah, kalau paru-paru kalau terperadangan pembengkakan berlebihan, orang nggak bisa napas. Nah, kalau orang nggak bisa napas, nah harus dibantu oleh mesin. Mesin pun juga ada batas ya kemampuannya. Jadi teman-teman, saya katakan anugerah kenapa? Hemohim ini kalau kita lihat dia punya bahannya sangat sederhana. Ada Angelica gigas, ada namanya Cnidium officinale, ada pun juga Paeania japonica. Jadi memang sederhana. Kalau kita perhatiin Bu Susan setiap hari menjelaskan tentang Angelica gigas yang tertanam yang di Korea. Jadi saya punya testimoni ya. Dari awal sampai akhir, saya harap teman-teman bisa dengar semua lah. Nggak tahu nih apa jelas seluruhnya dari awal sampai akhir. Jadi pada waktu saya putus harapan, saya dapat hemohim. Karena kalau pada waktu itu saya tidak kenal hemohim, sekarang pun saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi memang jelas paru-paru saya yang putih sudah kembali hitam. Itu luar biasa ya. Setelah minum 1 bulan hemohim 3x2. Baik, Bu Susan, kalau ada yang mau yang nggak jelas, ada yang mau sharing, silakan Bu Susan. Nah, itu tadi ya teman-teman, ini seorang dokter yang kena fibrosis paru ya. Padahal fibrosis paru itu kelainan pada paru-parunya ya. Jadi kerusakan paru-paru itu kadang kalau sudah terjadi fibrosis jaringan parut ya, itu sulit disembuhkan gitu ya. Nah, tetapi dengan hemohim ya, teman-teman bisa lihat sendiri yang awalnya putih jadi paru-parunya bisa kembali menghitam. Ini keren banget ya. Jadi memang hemohim itu memang bagus banget ya. Dari tadi ada 2 jurnal medisnya bahwa untuk peradangan paru itu bagus banget ya. Juga untuk meregenerasi selnya juga bagus gitu. Nah, kali ini kita akan simak, kita akan mendengarkan ya testimoni dari seorang member yang sudah konsumsi hemohim juga, kemudian mencobakan pada hewan kesayangannya ya yang apa namanya yang sakit ya. Nah, kita akan dengarkan dari member kita yang ada di di Sumba Timur ya, Pak Gerson, silahkan bisa testimoni. Otak Bentar, Iya, kok bikin baik Mbak Roro. Bisa lihat didengar Mbak Roro? apa sebentar. sih hemohim komposisi Dengar nggak kita? teman-teman? Kok ini Karena ini waktu ya? awalnya Videonya Iya masih ya, jalan, Pak. sebentar. Suara Pak Gerson jelas. Bentar ya, sudah ya. Oke, silakan Pak Gerson. Oke. Iya, iya. Baik Oke. Pak Rai, Pak Roro, teman-teman semua, terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk testimoni hari ini dalam materinya Mbak Roro. Jadi teman-teman semua, saya peternak bebek. Ya, bebek saya memang banyak. Nah, pada bulan April itu tanggal 14, ada beberapa yang terserang virus, kemudian mati. Tanggal 18 lagi, ada yang kena lagi. Ya,
Kemudian saya pernah ikuti satu seminar di mana ada seorang ahli mengatakan baik obat herbal maupun yang medis sebelum dikonsumsi oleh manusia itu biasanya diuji cobakan pada hewan. Dan hewan itu adalah tikus. Karena tikus itu punya genetik itu hampir sama mendekati manusia. Teringat akan itu, saya juga berpikir, saya kan punya hemohim, saya cobakan. Dan saya ambil satu saset, kemudian saya campur dengan air panas, kemudian bebeknya saya tangkap dan saya beri minum. Ya, beri minum. Nah, dalam beberapa menit saya pantau perkembangannya, itu sekitar 2-3 menit, Bapak Ibu. Ternyata bebek itu kan dia mengalami perubahan. Dia sudah bisa berlari, kumpul dengan kawanan bebek yang lain. Dan sampai hari ini sudah sembuh, sudah aman, dan setiap 3 hari saya memberikan 1 saset atau 2 saset campur dengan makanan untuk bebek-bebek yang lain juga. Jadi sampai hari ini posisinya aman. Nah, saya mengikuti perkembangan ternak. Ternyata bahwa rata-rata ternak peliharaan, baik itu ayam, bebek, ataupun babi, dan lain-lain, itu virus itu menyerang pada saluran pernapasannya. Nah, itu yang membuat kalau tidak cepat ditolong itu pasti mati. Ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama pasti mati. Nah, saya percaya bahwa hemohim ini pasti bisa menyembuhkan. Dan itu yang saya cobakan. Kemudian hasilnya bebek bisa aman sampai hari ini. Dan banyak mulai melakukan tawaran, Mbak Roro. Banyak bisa tidak di babi. Kalau bebek saja bisa sembuh, yang genetiknya mendekati manusia, keyakinan saya, hewan yang lain pun bisa sembuh. Ya, itu aja. Jadi ya dengan saya menjadi member dari Atomi, kemudian kami juga konsumsi hemohim, itu memang sangat membantu sekali dari sisi kesehatan manusia. Kemudian juga ternak ternyata juga bisa, bukan hanya pada manusia saja, tapi termasuk hewan peliharaan kita pun bisa diselamatkan lewat hemohim ini. Ya, dan itu saya sudah praktekkan, ternyata berhasil. Ya, mungkin itu saja Mbak Roro. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Selamatkan hewan peliharaan kita dan terutama kesehatan kita sebagai manusia. Ya. Keputar nggak ya? Sebentar, saya share videonya Pak Tirson ya. Keputar nggak ya? Bebek dikasih minum, bebek yang sakit dikasih minum hemo. Nah, ini video yang testimoni yang bebek yang sakit ya, teman-teman. Pak Gerson kasih hemohim. Nah, sekian menit ya Pak Gerson atau berapa langsung bekerja teman-teman. Ya, Bebek dikasih minum, bebek yang sakit dikasih minum hemo. Bebek yang sakit dikasih minum hemohim. Ini harus minum banyak supaya Kemarin kami sudah kasih minum 1, udah sehat. sehat. Sekarang pagi lagi 1 lagi. Ya. Udah membaik. Pagi ini 1 lagi sakit. Membaik. Ini bentuknya. Lu petar sudah di kanan. Ini bebek yang sakit. Mau dicoba untuk kasih minum hemohim.
Oke, ya. Itu tadi ya, teman-teman, keren banget ya. Jadi hemohim itu nggak hanya untuk manusia saja, teman-teman ya, untuk ya hewan ya. Saya pernah juga punya testimoni yang pada anjing ya yang kena kanker ya. Coba saya filenya di mana ya. Itu juga membaik teman-teman ya. Saya juga punya member yang punya anjing lucu kecil-kecil gitu ya. Sakit. Dia beli hemohim bukan untuk dia justru gitu ya. Untuk anjing-anjingnya, anjing-anjing pudel lucu banyak banget itu dikasih hemohim teman-teman. Jadi memang hemohim itu sangat luar biasa ya, bisa untuk kita sendiri ya sebagai manusia ya, tapi juga untuk hewan juga bagus gitu ya. Oke, teman-teman, itu tadi ya sharing atau materi yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya untuk belajar mengetahui lagi tentang kehebatan dari hemohim ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan atau mau sharing silahkan. Makasih Pak Gerson ya, testimoni sangat Ya, luar biasa. sama-sama Mbak Rono. Baik, saya Mbak Roro. Oke, Bu Yus. Iya, tadi saya kan mendengar yang untuk yang adik-adik itu yang amnesia, dia Mm-mm. konsumsi begitu diberikan kan 3 bulan dia udah sadar kembali ya. Iya, memperbaiki ya amnesianya pulih kembali. Sama Iya, maksudnya pulih ingatannya kembali. pulih. Mm-mm. Itu berapa dia minum sehari ya? Bentar ya, saya ini burus. Enggak, saya share lagi ya. Iya, ya. Karena kemarin memang bukan teman ya, tapi di grup. Nah, satu Tapi orang kalau bapak ini anak-anak itu rasanya biasanya cuma 1 hari, 1 saset, Bu. satu Karena ini kan saset masih ya. anak-anak ya. Sebentar, mana sih? Iya. Aduh, mana nih? Sebentar, kita lihat testimoninya lagi ya. Muncul nggak ya teman-teman? Lama. Bentar, Yus. Bentar, ini ya. Nggak bisa dibesarin ya. Hmm, ini di sini sih nggak di iniin berapa ya, Bu. Bu. Kayaknya Nah, ini bukan anak-anak sih. ya. Ini dia Oh udah ya, ini udah ini ya udah gede ya karena dia autis ya. ini Tapi oh dia dari autis ya. Ini ada seorang bapak yang mungkin apa 35 apa 40 umurnya seperti itu ya. Jadi saya ngeliat di grup ini ini juga bukan aja. anak Bu, nggak dewasa banget loh Bu ini. Ini mungkin Iya, sekitar iya. karena dia ini ibunya segini loh. Ini Enggak kan ini enggak ibunya juga kelihatan. masih muda ya, ya mungkin usia di atas 12-an ya, 12 tahunan ya kayaknya nih. Iya, kalau ini udah Mm-mm. dewasa. Awalnya istrinya meninggal. Ini Mm-mm. cerita-cerita di grup terus begitu di-share foto orangnya dibilang Mm-mm. ternyata belum tua, masih muda bapaknya ini kan. Jadi Mm-mm. nah si bapak ini meninggal istrinya meninggal, beberapa bulan kemudian dia amnesia. Jadi dia nggak bisa aktivitas lagi. Dibawa pulanglah ke keluarganya, di sana diobatin. Saya belum tahu Jawa mana ya. Nanti saya coba cari yang nge-share cerita itu. Nanti saya coba coba kasih tahu ke mereka, ke keluarganya itu yang mengurus si bapak ini ya, bapak muda lah ya. Jadi coba nanti mau bisa nggak dikasih hemohim kalau mereka mampu kan, bisa bantu mengobatin abangnya ini kan, Nah, itu kan karena kemungkinan karena dia kan shock ya karena kematian istrinya. Jadi ini juga betul, pengaruh juga dengan psikisnya, Bu. Bu ya, eh, ya, apa ya? Tapi mungkin bisa juga dibantu dengan hemohim ya, karena ya, terapinya juga harus psikiater itu juga perlu ini karena kan dia mengalami seperti itu kan setelah istrinya meninggal. Betul ya, Bu ya, ya?
Nah, Iya, ya. jadi ini jadi ini pengaruh dari skisnya sih sebenarnya ya, kejiwaannya. Jadi sehingga dia Iya, kayak iya. apa yang ngeblank, tetapi ya bisa aja dikasih hemohim. Untuk apa? Istilahnya dia juga kan butuh hemohim itu juga merelaksasi gitu loh, menenangkan. Nah, itu bisa Iya. jadi bisa untuk terapi Bu Yus gitu ya. Dan tentu saja ya pasti harus konsultasi juga ke psikiater ya. Karena ini Iya, yang iya. terdampak itu psikologisnya sebenarnya akibat dari kematian istrinya. Istrinya. Mm-mm, gitu. Iya. Cara bisa sih gitu ya. Mm-mm. Ginkgo bikompleks hemohim. Tetapi ya paling utama memang psikologisnya dulu yang harus diperbaiki karena ini dia shock habis kematian istrinya jadi itu. Jadi itu yang perlu Hmm. digarisbawahi sih, Yus. Ke Oh, psikolog iya, dulu iya. ya, ke psikiater dulu Iya, gitu. Karena ini dia memang kena psikisnya. iya, iya. Tuh. Oke, kalau kayak gitu terima kasih. Iya, Bu Yus. Terima kasih pertanyaannya. Ada yang lain? Iya, Atau Pak Re. Pak Bagio mau sharing? Pak Bagio? Oke, kayaknya minggu depan kayak nggak bisa ya. Minggu depannya lagi. Kayaknya Pak Bagio itu perlu sharing nih sama Bu siapa? Kayaknya keren kemarin. Bu siapa namanya? Bu Indah ya. Testimoni hemohimnya. Bu Indah ada nggak di sini? Nggak ada ya. Iya, benar Bu Indah. Nggak ada ya. Ya oh ya, tentang vitiligo itu bagus. Keren. Karena memang sebenarnya vitiligo itu kan pengaruh dengan berkaitan juga dengan apa sistem kekebalan tubuh sebenarnya vitiligo itu kan. Terus makanya dia minum hemohim kan bagus ya. Ya ini proses dengan regenerasi selnya juga pengaruh gitu loh di vitiligo itu. Oke teman-teman, kalau nggak ada kita ambil produk dulu ya. Kita foto bersama. Kayak ini aja. Oh atau hemohim ya memang benar sih harus hemohim. Nah, saya muridnya tertinggal di Sumba. Ini Oh, kebetulan ketika- lagi yang lain. Kalau nggak Oke. ada hemoglobin gimana itu Pak Rai? Yang ada aja, nggak apa-apa. Oke. Pak Re ambil, Pak Re bisa. Oke. Ya, kabelnya nyangkut. Oke, terima kasih Pak Re, terima kasih teman-teman. Ya, sampai Terima kasih Mbak Roro, terima kasih Pak Terima kasih Rai. Pak Roro, Pak D, Pak Terima Yuki. kasih. lalu. Kenapa? Iya, Pak Roro. Kita atau Oh iya. Indonesia, ayo bisa ini. Oke. Soalnya semangat, menjelaskannya Mbak Roro semangat. Thank you, Mbak Minggu Roro. depan libur ya, karena saya ada di Jakarta, jadi tidak ada Zoom hari Sabtu depan. Minggu depannya lagi, next baru ada lagi. Siap. Oke. Ini Mbak Roro mau ke Jakarta lagi deh. Iya, nanti ada SA Nanti Mbak soalnya. Roro. Iya. Mbak Roro Oke, ketemu Pak teman. Rai SA. Kenapa? Ketemu Pak Rino nanti SA. Oh iya, pasti. Ini masih Pak ini enggak sih? Hostnya Pak Re ya? Oke, Pak Re. Pak Re yang nge-live. Oke, makasih teman-teman semua.